Kalau perusahaan pembiayaan bekerja sama dengan penagih utang lah, apabila kemudian ada ekses, maka perusahaan pembiayaan itu harus bertanggung jawab. Kalau alasannya adalah akan diberlakukannya tentang jaminan kehilangan pekerjaan, itu sama sekali tidak ada korelasinya dengan persoalan JHT. Akhir-akhir ini kerap kali terjadi upaya penagihan utang dilakukan secara paksa. Ada yang merampas kendaraan hingga perlakuan intimidasi terhadap peminjam, bahkan sampai memakan korban jiwa. Baik utang dari pinjaman online maupun perusahaan pembiayaan, seperti yang terjadi di Goa, Sulawesi Selatan. Pada awal Februari lalu, 3 oknum karyawan sebuah perusahaan peminjaman modal uang bernama PT Permodalan Nasional Madani di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, melakukan penagihan kepada nasabah dengan cara mendobrak pintu. Padahal nasabah hanya menunggu tagihan kredit sebesar Rp188.000 selama 3 hari. Sejumlah karyawan dari sebuah perusahaan permodalan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mendobrak pintu kamar nasabah atas nama Hamsinah. Hamsinah kala itu tengah tertidur di dalam kamar. Namun tiba-tiba para karyawan perusahaan itu memaksa masuk untuk bertemu Hamsinah. Mengetahui kejadian itu, Hamsinah yang ketakutan berteriak histeris. Sebelumnya, Hamsinah meminjam kredit kepada PT PNM sebesar Rp7 juta untuk membiayai modal usaha. Beberapa orang membentak hingga merusak pintu kamar. Hal ini pun membuat kegaduhan. Menanggapi peristiwa tersebut, pimpinan PNM Cabang Makassar telah meminta maaf kepada nasabah itu dan memberikan sanksi kepada petugas yang bersangkutan karena telah menyalahi aturan. Petugas yang bersangkutan pun ditarik dari tugasnya dan diberi pembinaan. Pada saat itu memang ada terlihat kesan dorong-mendorong, tapi pintunya itu terbuka sebenarnya. Jadi bukan dipaksa buka, tidak ada kerusakan pada saat itu, baik kerusakan dari di halaman, dalam rumah, di kamar itu tidak ada kerusakan satupun. Sehingga sampai saat ini kami itu diterima sangat baik oleh ibu dan keluarganya, dan mereka sudah menerima permohonan maaf dari PNM dan dari pihak keluarga terdakwa. Peristiwa lain terjadi di Jeneponto, Sulawesi Selatan pada akhir Januari lalu. Peristiwa perampasan mobil terekam kamera pemantau. Insiden ini terjadi di depan Mapolres di Jalan Pahlawan, Kecamatan Binamu, Jeneponto. Kali ini, Ibda Uji Mukni, seorang anggota polisi berusaha menggagalkan perampasan mobil di Jalan Hasanuddin, Jeneponto. Ia bergelantungan di atas mobil dan terseret sejauh 1 km hingga akhirnya terjatuh dan mengalami luka-luka. Kini mobil yang dirampas itu sudah diamankan ke Polsek Kelara dan pelaku perampasan mobil akhirnya dapat ditangkap. Pemilik mobil sendiri mengaku kaget karena mobil yang ia parkir di halaman Mapolres tiba-tiba dibawa kabur oleh pelaku. Peristiwa lebih naas terjadi di pertengahan Januari lalu di Ciputat, Tangerang Selatan. Pria penagih utang tewas di tangan nasabahnya pada Senin 17 Januari lalu. Keduanya terlibat duel mematikan yang dipicu adu mulut saat menagih utang. Tubuh kedua pria ini tergeletak di depan pintu kontrakan. Mereka adalah Mamora Siregar dan Cucu Samsudin. Tubuh Cucu terlihat masih bergerak, sementara Mamora tewas di lokasi kejadian. Dari keterangan polisi diketahui peristiwa ini bermula saat Mamora yang merupakan penagih utang bank keliling mendatangi rumah kontrakan Cucu. Ia menagih utang harian kepada Cucu sebesar Rp350.000. Entah apa pemicunya, kedua orang tua itu terlihat perkelahian yang berujung pada duel maut. Si Mamora tewas akibat kehabisan darah, sementara pelaku juga mengalami luka-luka akibat senjata tajam. Kasus demi kasus terkait utang piutang melalui pinjol ilegal ataupun perusahaan pembiayaan atau leasing terus terjadi. Sudah semestinya upaya penagihan transaksi utang piutang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku agar tidak ada yang dirugikan. Ketua Deputi Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, menjelaskan bagaimana ketentuan dasar perusahaan bekerja sama dengan penagih utang pada nasabah yang mengalami kredit macet. Kalau perusahaan pembiayaan bekerja sama dengan penagih utang lah, saya pakai bahasa yang paling sederhana yang dikuasai publik, nggak pakai bahasa-bahasa yang sulit. Itu pertama mesti dilakukan perjanjian dengan tertulis, bermeterai,
dan juga dengan pihak yang dapat bertanggung jawab. Dan apabila ada masalah, karena tahu perusahaan pembiayaan tahu, apabila kemudian ada ekses, maka perusahaan pembiayaan itu harus bertanggung jawab. Adapun ketentuan hukum yang mengatur kewajiban utang piutang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 Ayat 2 dalam undang-undang ini disebutkan, tidak seorang pun atas keputusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Namun ada pengecualian di mana perkara perdata seperti utang piutang bisa dituntut secara pidana jika memenuhi unsur pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, seperti memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Di sisi lain, nasabah dan calon nasabah dituntut harus memahami kemampuan membayar serta jenis pinjaman apa yang akan dan telah mereka ambil. Hal ini untuk mengatur rencana keuangan mereka ke depan dalam proses pengembalian utang yang dipinjam. Perencana keuangan Pritagosi menjelaskan tips mengenal hal ini. Ia menyatakan ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam mengambil pinjaman uang. Jadi ada 2 hal. Pertama adalah komposisi pinjaman terhadap aset. Yang kedua adalah kemampuan membayar. Kemampuan membayar seseorang untuk pinjaman adalah 1/3 dari pemasukan dia atau 30%. Jadi kalau penghasilannya misalnya sekitar 5 juta rupiah, dia tuh sebetulnya hanya mampu untuk membayar pinjaman termasuk bunganya itu kira-kira maksimal sekitar 1,5 sampai dengan 2 juta rupiah. Nah, yang ketiga, seseorang harus paham pinjaman apa sih yang sedang dia ambil. Bagi sebagian orang, melakukan pinjaman terkadang diharapkan menjadi solusi untuk membantu memenuhi kebutuhan. Namun perlu diperhatikan bahwa segala bentuk perjanjian utang piutang harus sesuai dengan aturan yang berlaku, agar asas manfaat bisa dirasakan oleh kedua belah pihak.